Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, teladan iman dan takwa kita yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali pengajian kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui sumber dari segala ilmu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmatullah, salah satu sunatullah yang akan berlaku kepada kita sebagai manusia adalah selama hidup di dunia itu akan ada masalah. Allah akan menguji dengan masalah. Jadi setiap orang yang hidup di dunia itu pasti punya masalah. Kalau ada orang yang bingung, nggak tahu masalahnya, itulah masalah dia. Masalahnya dia nggak tahu masalah dia. Sehingga ketika kita mengetahui tentang teori ini, maka kita tidak akan merasa kaget, panik ketika kita mendapatkan satu masalah. Saya ingin mengawali kajian kita itu dengan apa yang saya sebut teori masalah. Apa itu masalah? Kapan sesuatu atau seseorang disebut bermasalah? Sesuatu atau seseorang disebut bermasalah. Satu, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan di sana. Karena biasanya ungkapan kenyataan tidak sesuai dengan harapan sifatnya, konotasinya buruk biasa. Betul ya? Betul. Jadi ketika ada orang mengatakan, aduh, kenyataan ini nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai yang diinginkan, biasanya konotasinya buruk. Kedua, sesuatu atau seseorang itu disebut bermasalah ketika ada hal-hal yang tidak berjalan dengan normal. Jadi ada hal-hal yang harusnya berfungsi dengan normal, tapi jadi tidak normal. Contoh, mulut untuk apa, Bapak Ibu? Berbicara. Kemudian suatu saat mulut kita ini nggak bisa ngomong, berarti nggak berfungsi dengan normal. Masalah. Mata buat apa? Melihat. Dengan mata juga kita bisa membaca. Suatu saat ada orang matanya jadi buta atau jadi rabun lemah-lemah, jadi nggak kelihatan jelas. Nah, matanya yang tadinya berfungsi untuk melihat jadi tidak bisa berfungsi untuk melihat. Masalah. Tangan buat apa? Mengambil ya, untuk makan juga. Yang suka olahraga tuh bisa buat badminton, bisa buat voli, buat basket. Suatu saat tangannya ini nggak berfungsi dengan normal, jadi kaku, diangkat juga berat, makan juga nggak bisa, harus disuapin sama orang. Berarti tangannya itu, gitu. Contoh lain,
Handphone apa fungsinya? Banyak ya, buat kirim pesan, buat bikin video, ambil gambar, ada yang buat fungsi telepon. Tiba-tiba suatu waktu dari fungsi-fungsi itu ada yang tidak berjalan, nggak bisa telepon, halo, 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 jadi nggak nyambung. Kamera juga jadi belum, berarti status HP-nya itu sedang bermasalah. Jadi seseorang disebut bermasalah ketika mengalami disfungsi, tidak berjalan dengan normal. Kemudian teori ketiga, sesuatu atau seseorang itu disebut bermasalah ketika dia hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ketika seseorang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ini teori masalah yang menurut saya level paling tinggi. Bapak Ibu, kapan seseorang statusnya disebut melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, yang Allah tidak cintai? Kapan? Ketika dia bermaksiat, ketika dia meninggalkan ibadah, ketika dia melakukan kezaliman. Jadi sebetulnya ketika seseorang dia sedang bermaksiat, ketika gaya hidupnya jauh dari agama, nggak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasul sunnahkan, dia sebetulnya sedang bermasalah, ada dalam masalah. Gitu. Nah, yang keempat, sesuatu atau seseorang disebut bermasalah ketika kondisinya buruk, ya, kondisinya jelek, dalam artian sebetulnya ini penguat dari teori-teori sebelumnya, ya. Jadi kehidupannya itu buruk, kehidupan itu jelek, gitu. Nasibnya itu buruk, nasibnya itu jelek, itu sedang bermasalah. Bapak Ibu sekalian, dari teori masalah-masalah yang tadi saya sampaikan, kita jadi punya satu panduan pengetahuan untuk bisa mendiagnosa kapan sedang bermasalah atau tidak. Apakah ini sedang bermasalah atau tidak? Contoh, tadi kan sudah belajar kita teori-teori tentang masalah. Kita coba lihat tubuh kita ini. Mata masih normal, alhamdulillah. Hidung masih normal. Ini mungkin masih normal. No problem. Oh, ada Pak, apa ginjal saya, ya. Jadi saya buang air tidak lancar. Oh, asam lambung saya Pak sudah tidak normal, gitu. Dan lain sebagainya. Berarti ada masalah. Kemudian kita juga bisa lihat di rumah tangga, di keluarga. Lihat dengan teori yang tadi, pakai kacamata yang tadi. Ketika seorang suami, seorang ayah yang menjalankan kewajibannya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam, memberikan nafkah, membahagiakan, mendidik keluarganya supaya taat kepada Allah, berarti dia adalah lelaki yang tidak bermasalah. Tapi ketika ada seorang lelaki, seorang ayah, dia sudah malas-malasan ngasih nafkah, tidak peduli keluarganya mau ibadah mau tidak, bahkan berbuat kasar, berbuat jahat sama keluarganya, berarti dia adalah lelaki yang bermasalah karena mengalami disfungsi. Seorang istri, kalau dia menghormati suaminya, melayani suaminya, mentaati suaminya, bagaimanapun sikap suaminya kepada dia, dia berusaha berbuat baik, menjaga amanah rumah yang oleh suaminya dititipkan untuk diurus, taat kepada suaminya, berarti dia adalah sosok istri yang baik, yang tidak bermasalah. Tapi ketika sebaliknya, suami sudah mulai nggak ditaati, bahkan sudah berani untuk menyentak suami, berani melawan ke suami, ngomong kasar ke suami,
kalau sudah berani meninggalkan sholat, suaminya ngingetin aja dia malah marah, berarti dia adalah sosok istri yang sedang bermasalah. Gitu. Jadi pakai teori masalah itu kita sudah bisa men-screening, oh ini bermasalah atau tidak. Bahkan kita bisa otokritik, aku ini adalah pribadi bermasalah atau tidak. Jadi pas kita nyadar muhasabah, sholat masih belang betul, masih berada di jalan, ada dosa maksiat yang masih kita lakukan, ada kebiasaan buruk yang masih kita jalankan, berarti kita ini adalah pribadi yang juga sedang punya masalah. Ini bagian pertama tentang teori masalah. Bagian kedua, saya mau menyampaikan tentang jenis-jenis masalah berdasarkan bidang kehidupan. Sebelum nanti kita masuk kepada inti dari kajian siang ini, ketika masalah semakin sulit. Bapak Ibu sekalian, ada satu teori yang menarik saya, di mana di sana dijelaskan bahwa kebanyakan manusia itu punya masalah dalam 4 bidang. Ya, yang pertama kesehatan. Bapak Ibu bukan betul nggak teori? Banyak orang punya masalah dengan kesehatan. Kapan seseorang disebut punya masalah dengan kesehatan? Ketika organ-organ tubuhnya mengalami disfungsi. Ini jadi tohe, gitu ya. Mata jadi labur, bahkan jadi tangan, kaki jadi kaku karena sarafnya mulai terganggu. Apalagi organ dalam, limfe, lambung, paru-paru, jantung, gula darah udah nggak normal. Jadi banyak orang punya masalah dalam bidang kesehatan. Yang kedua, banyak orang punya masalah dalam masalah keuangan. Apa contoh masalah dalam keuangan? Di antaranya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Uang yang dia dapat dari gaji, dari hasil kerja itu kecil, tapi pengeluaran dia, belanja dia gede. Masalah. Bagaimana cara menutupnya? Dalam masalah kedua, yaitu ngutang. Jadi orang yang berhutang, yang punya hutang atau suka ngutang, apalagi dia adalah orang yang sedang punya masalah dengan keuangan. Apalagi ngutangnya itu banyak orang, ya itu pasti masalahnya semakin berat. Apalagi ngutangnya sama rentenir, di mana dia memberikan pinjaman bukan dengan akad qardul hasan, pinjaman kebaikan, tapi dengan riba. Telat 1 menit, telat 1 jam, telat 1 hari, langsung kena bunga. Maka saya tertarik dengan teori tadi. Banyak orang punya masalah itu di bidang kesehatan, di bidang keuangan. Yang ketiga, banyak orang punya masalah dalam bidang hubungan. Apa maksud hubungan? Ini hubungan interaksi sosial, hablum minanas. Ada orang yang punya masalah dengan tetangganya, dengan teman kerjanya. Yang paling berat nih, ada orang punya banyak masalah dengan hubungan keluarga, adik kakak. Bahkan mungkin dengan pasangan juga ada hubungan juga, ada masalah hubungan juga, di mana komunikasinya nggak lancar, nggak jalan. Karena kalau suami istri sebagai pasangan kehidupan, pasangan kebaikan, komunikasinya nggak lancar, hubungannya nggak bagus, itu Bapak Ibu tinggal menunggu waktu pecah, bisa cerai. Ada yang bilang rumah tangga itu 10% cinta, 90% komunikasi, hubungan, gitu ya. Nah, yang keempat, ini tambahan dari saya. Karena teori aslinya itu adalah orang banyak masalah dalam kesehatan, keuangan, sama apa? Hubungan. Nah, saya nambahin. Sesungguhnya
banyak orang itu punya masalah dalam bidang ketakwaan. Cuman saya banyak orang yang tidak sadar, tidak. Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah. Walakinna aktsara nasi la yashkurun. Dan kebanyakan dari manusia itu tidak pandai bersyukur. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari manusia itu fasik. Jadi sebetulnya banyak orang itu mengalami ketakwaan, masalah ketakwaan. Kapan orang tersebut punya masalah dalam bidang ketakwaan? Ketika dia tidak mau ibadah, ketika dia tidak berakhlak mulia, ketika dia berani berbuat dosa dan maksiat, berarti dia sedang punya masalah dengan ketakwaan. Oke, Bapak Ibu ya, ini bagian kedua, jenis-jenis bidang-bidang masalah. Ada masalah dalam bidang kesehatan, keuangan, hubungan, sama ketakwaan. Pak, saya punya masalah di bidang asmara dan cinta. Itu di mana? Bisa masuk ke hubungan. Tapi sedikit orang waktunya habis hanya untuk mikirin ngurusin masalah asmara, sampai lupa makan, kesehatan, sampai lupa ibadah. Oke Bapak Ibu, kita sudah belajar dua bab ya. Pertama apa? Teori masalah. Kapan disebut bermasalah? Yang kedua apa? Jenis-jenis masalah, bidang-bidang masalah. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada tema inti kita pada siang ini. Ketika masalah semakin sulit. Bapak Ibu sekalian, ketika masalah semakin sulit, berarti tambah sulit, tambah tidak berfungsi, tambah acak-acakan, tambah alut-alutan, tambah rumah, tambah pelik, tambah gelap, tambah banyak beban. Kenapa bisa tambah sulit? Ada dua, ada kemungkinan negatif, ada kemungkinan positif. Kalau penyakit nih, tambah parah. Udah berusaha ke tabib, udah berusaha ke dokter, beberapa pengobatan alternatif yang halal udah dicoba, nggak sehat-sehat, tambah parah. Semakin sulit masalah. Masalah keuangan, hutangnya tambah banyak, tambah meninggi, tambah menggunung. Padahal niat hatinya ingin bebas dari hutang. Masalah hubungan, malah tambah orang tidak suka sama kita, tambah jelek hubungan. Kita jadi seakan-akan sendirian hidup ini. Masalah ketakwaan, kita semakin jauh dari hidayah. Berarti itu masalah semakin sulit. Ada dua kemungkinan, negatif dan positif. Kemungkinan negatif, masalah semakin sulit karena dia salah manajemen. Atau dalam bahasa lain, dia tidak memperbaiki masalah itu, dibiarkan sehingga jadi membesar. Masalah yang besar itu adalah akumulasi dari masalah yang kecil yang dibiarkan. Bapak Ibu, contoh anak kita melakukan satu hal yang buruk, kita tahu, tapi kita anggap biar wajar, dibiarkan. Kita nggak ada sikap proteksi, nggak ada ketegasan. Tiba-tiba anak kita itu jadi terus naik level kesalahannya itu, terus sampailah kepada titik di mana anak kita benar-benar durhaka, benar-benar bandel. Kenapa bisa begitu? Karena kita membiarkan yang kecil-kecil. Dulu saya di pesantren ada satu kisah, ada pelaku kemudian bocor sehingga air masuk. Kata si penumpang, tapi yang dia hadapi bukannya selesai, malah tambah banyak, tambah besar.
Yang ketiga, bisa jadi masalah semakin sulit itu adalah teguran keras dari Allah. Karena ketika ada masalah, kamu tidak sadar-sadar, kamu tidak pernah istighfar, malah menyalahkan orang lain, mengkambing-hitamkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah dan takdir. Sehingga sama Allah ditegur lebih keras, dia semakin terombang-ambing dalam permasalahannya. Contoh gini Bapak Ibu, orang punya penyakit, punya masalah di sakit, dia nggak pernah terapi, nggak pernah berobat pun salah pengobatan, itu kan salah manajemen. Terus saat dia sakit juga dia malah stres, nyalahin takdir, nggak pernah terucap dari lisannya itu kalimat-kalimat zikir, istighfar, nggak pernah. Maka bisa jadi masalah sakit dia semakin berat, semakin sulit, Allah tegur kan. Ini kemungkinan negatif. Berarti dia tambah buruk. Kasihan sekali orang kaya. Kenapa ya? Si dia itu hidupnya semakin sulit saja. Kayak nggak ada beresnya masalah itu. Yang satu beres, datang lagi masalah yang baru. Anak pertama punya masalah kemarin, selesai, anak kedua juga sama masalahnya. Kenapa ya? Bisa jadi tadi Bapak Ibu sekalian, gak sadar-sadar, salah manajemen, gak pernah berpikir berusaha solusi, ya. Nah yang kedua, kemungkinan positif, masalah semakin sulit itu kemungkinan positif. Apa teori? Bisa jadi dosa kita itu banyak. Salah satu cara Allah menghapus dosa kita adalah dengan memberikan musibah. Kan masalah itu bagian dari musibah. Gitu. Yang kedua, bisa jadi Allah ingin dengan masalah yang semakin sulit itu kita semakin dekat akrab dengan Allah melalui ibadah, doa, mengajak, zikir yang kita lapangkan. Yang ketiga, kemungkinan positifnya adalah tinggal nunggu waktu akan indah pada waktunya. Gitu. Karena ada pepatah mengatakan jika malam sudah gelap sekali, itu tanda fajar akan segera terbit. Kalau tali sudah ditarik sangat pantang sekali, sebentar lagi dia akan putus. Ketika masalah sudah semakin sulit, semakin berat, itu sebetulnya tanda sebentar lagi akan selesai. Itu teorinya begitu. Bapak Ibu, sebelum kepada bab akhir tentang kiat-kiat bagaimana ketika masalah semakin sulit, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba merefleksikan dalam hidup saya selama ini. Di usia saya sudah mungkin 30, 40, 50, 60, apa masalah yang sedang saya hadapi? Kalau jawabannya adalah nggak ada Pak Ustadz, alhamdulillah baik-baik saja, alhamdulillah. Berarti Allah ingin menguji akhlak syukur Bapak Ibu. Kalau ternyata hasilnya adalah ada Pak, berarti Allah ingin menguji sabar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadikan masalah itu sebagai jalan menuju ke surga. Ada pertanyaan begini, Pak, saya punya masalah dalam ketakwaan. Sejak kecil saya punya kebiasaan dosa. Saya nggak mau nyebut dosa keturunan. Cuma hasil analisa saya melakukan dosa ini itu sejak kecil, sejak SD. Dan saya sungguh merasa berat, susah untuk meninggalkan kebiasaan itu di saat sekarang saya sudah dewasa. Betul Bapak Ibu? Karena orang yang sudah biasa melakukan dosa maksiat sejak kecil, sudah bertahun-tahun, maka motivasi dosanya itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Dia jadi nggak usah banyak berpikir untuk melakukan dosa maksiat itu. Ketika muncul panggilannya, udah dia otomatis mudah melakukan. Nah,
dia ada di saat kesadaran spiritual. Saya merasa tersiksa dengan kebiasaan buruk ini. Saya ingin bertobat, tapi begitu berat. Ini masalah dia. Kadang pernah ada di fase dia benar-benar seperti terombang-ambing dalam kemaksiatan itu. Sulit keluar dari lubang maksiat itu. Kemudian dikatakan kepada orang itu, Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat zalim. Allah itu tidak pernah zalim. Ya. Yang kedua, qadarullah, kalau engkau telah melakukan maksiat ini sejak kecil, qadarullah. Tapi kita nggak boleh menisbahkan dosa maksiat kepada takdir Allah. Tapi kalau sudah terjadi, kita boleh mengatakan qadarullah. Kemudian dikatakan, ini adalah ujian, kesempatan untuk kamu bisa menjadi khairul khata'in, pendosa yang terbaik. Karena surga itu Allah ciptakan, sediakan buat orang yang berdosa. Neraka juga Allah ciptakan buat yang pendosa. Cuman bedanya, surga Allah ciptakan buat pendosa yang mau bertobat, dan neraka Allah ciptakan buat pendosa yang tidak mau bertobat. Jadi Anda harus berjuang, bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pentobat, pendosa yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan pendosa yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah. Jangan karena sejak kecil kemudian beralasan, ini sudah sejak kecil, aku nggak bisa mengubah, berarti Anda kalah dengan masalah, dengan keadaan. Nanti ketika di akhirat dihisab, kenapa kamu melakukan dosa maksiat? Sudah sejak kecil ya Allah, Allah nggak akan menerima alasan itu. Ini tadi, Allah menciptakan surga buat pendosa yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan buat pendosa yang tidak mau bertobat. Maka Allah mengatakan, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, termasuk dosa yang diklaim dosa sejak kecil, dosa turunan, maka dialah orang yang zalim. Dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang zalim. Gitu. Nah, sehingga dia berpikir keras, oke, saya paham sekarang kaidahnya, rumusnya. Berarti saya mesti bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pendosa yang bertaubat. Kalau dia sukses bertaubat, surga sudah menanti, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan direfleksikan. Saya ada masalah di bidang apa? Yang dikhawatirkan Bapak Ibu, ada masalah, tapi kita tidak melihatnya sebagai masalah. Kita itu pribadi bermasalah, tapi kita tidak merasa tidak bermasalah. Karena pemahaman, pengetahuan, kesadaran bahwa kita itu sedang dalam kondisi apa, itu penting. Itu penting. Meskipun ada yang mengatakan begini, masalah itu ada 3. Satu, masalah yang harus diselesaikan dengan usaha. Kalau nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, itu masalah nggak akan pernah selesai. 2, ada jenis masalah yang selesai dengan sendirinya. Biarin aja, nanti juga selesai sendiri, jangan terlalu mikirin stres. Yang ketiga, ada jenis masalah yang akan selalu membersamai kita sampai akhir hayat, dan kita mesti ridho, sabar dengan masalah jenis ketiga itu. Kan untuk bisa mengetahui jenis yang mana kan perlu pembacaan diri dulu. Contoh, Bapak kalau di rumah misalkan istrinya itu perilakunya kurang bagus, ada beberapa perilaku istri yang Bapak tidak ridho. Pertanyaan saya, itu masalah bukan? Masalah. Pertanyaan kedua, itu masalah yang bisa diselesaikan atau akan selesai sendiri atau tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat? Dilihat kasusnya. Kalau bisa diperbaiki, apalagi Bapak sadar aku adalah imam di rumah tangga, perbaiki, didik, bimbing, gitu. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya Bapak dikasih pilihan, mau ridho dengan keburukan istri atau Bapak menceraikan.
ibu yang suaminya perokok. Bagi ibu, suami perokok masalah atau bukan? Ya? Tergantung. Awalnya sih Pak Ustadz masalah. Ada saya mah dulu waktu awal nikah itu memimpikan laki-laki yang tidak perokok. Tapi karena cinta ibu buta, diterima oleh si bapak jadi suami. Awal-awal saya suka gini, Pak, kurangin dong. Tapi karena si bapaknya sudah kecanduan, nggak bisa berubah. Akhirnya ibu pun hidup. Ya udah, gimana lagi? Masa gara-gara aku mengugat cerai? Berarti masalah rokoknya bapak adalah termasuk masalah jenis ketiga yang oleh ibu dianggapnya nggak bisa diselesaikan sampai akhir hayat, gitu kan? Ya udah, ridho saja. Awalnya mah nggak ridho ibu itu, cuman karena sudah dikomunikasikan, sudah diingatkan, diajak, Pak mendingan buat aduh apa, bapaknya tetap. Bahkan banyak alasan, ya, gitu. Nah, berarti itu masuk kategori masalah yang tidak bisa diselesaikan. Berarti ibu dituntut untuk ridho dan sabar, gitu. Bapak ibu punya anak, anaknya nangis, gak mau makan, mogok makan, mogok minum. Masalah bukan? Bisa jadi masalah. Masuk kategori mana? Harus diusahakan selesai ikhtiar kita, atau dianggap ini anak akan menangis sampai akhir hayat? Mungkin kan? Mungkin masuk kepada kategori kedua, biarin aja nangis sepuas, nanti juga dibayar sendiri. Nanti pas lapar juga minta makan lagi. Jadi kita mesti punya ilmunya, gitu. Suami ke ibu marah, baik, ya. Nanti ibu pakai teori ini masalah yang mana ya? Pertama, kedua, ketiga, pokok sampai akhir hayat, baik. Nah, ibu tinggal pilih nih. Oh, kita tunggu nih, 1 waktu sholat masih baik, 2 waktu sholat masih baik, 1 kali 24 jam masih marah. Oh, saya mulai takut nih, ibu mulai takut nih, karena ibu paham surga Allah, ridho Allah buat istri ada pada ridho suami. Suami marah sama istri bahaya. Jadi ibu itu harus pandai-pandai membuat suami ridho. Nah, ibu pas lihat suami itu diam, ditanya juga malam ini, ibu ditakut kan? Bagus itu. Nah, ibu udah mulai berpikir, udah 1 hari si bapak udah ngomong, ditanya nggak jawab, deh. Ibu boleh pakai pendekatan pertama, yaitu ada masalah yang akan selesai kalau diikhtiar. Apa ikhtiar itu? Bikin teh, kopi, ya, ngomong, Pak, ada apa? Gitu. Oh, masih nggak jawab juga. Berarti, oh, mungkin pakai kedua, dia akan selesai dengan sendirinya. Mungkin si bapak lagi punya masalah di pekerjaan. Betul ternyata. Besok langsung sore-sore nyapa duluan, gitu kan? Jadi bapak ibu harus tahu tentang ilmu manajemen masalah ini. Ada masalah yang selesai kalau kita berikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, nggak usaha, itu masalah akan tetap ada, bahkan semakin berat, semakin sulit. Kedua, ada masalah yang akan selesai dengan sendiri, biarin aja, juga beres sendiri. Sama kayak beberapa penyakit kulit saya bapak ibu. Ada masalah, udah baik, nanti juga dia akan reproduksi sendiri, akan tumbuh sendiri sesuai dengan sunatullah. Oh, usah kita jadi mikirin stres ini kenapa? Kayak kuku aja gitu. Udah aja dia aja sendiri, nanti juga akan tumbuh lagi. Tapi ada masalah yang sampai akhir hayat itu kayaknya nggak akan selesai. Berarti kita harus itu. Seperti apa coba? Ada orang yang divonis, aduh bapak ibu mah kayaknya sulit sembuh, bapak ibu akan tergantung obat, harus selalu kontrol ke dokter. Tidur sudah nggak nyaman, sudah pakai pamper, ya, kemudian buang air juga kadang di pamper, kadang di kamar, sudah obat kemana-mana, udah nggak bisa. Berarti dia harus meridoi. Ini mungkin masalah takdir dulu yang harus diridoi sampai akhir hayat. Nah, gitu ya. Nah, saya berharap pulang dari kajian ini kita jadi orang-orang yang tahu, sadar dengan peta hidup kita, peta masalah kita. Kesehatan,
gimana kabarnya, keuangan gimana kabarnya, hubungan gimana kabarnya, ketakwaan gimana kabarnya, gitu ya. Oke Bapak Ibu, terakhir apa yang harus kita lakukan saat masalah kita semakin sulit? Yang pertama sadar bahwa kita sedang punya masalah, kita sedang mengalami masalah yang semakin berat. Sadar, ya. Yang kedua, ini muhasabah. Bapak Ibu sekalian, teori Al-Quran mengatakan, ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Keberhasilan, pencapaian, kesuksesan itu datangnya dari Allah. Itu pertolongan Allah, itu rahmat Allah. Wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Masalah-masalah yang timbul, masalah yang kamu alami, kamu hadapi, itu datangnya dari keburukan diri kamu. Poin penting dalam muhasabah adalah ada satu iktiraf, pengakuan diri bahwa masalah ini timbul terjadi karena sikap dan perilakuku yang buruk. Masalah kesehatan ini muncul karena pola makanku yang buruk. Masalah ekonomi ini muncul karena ketakwaanku yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Bapak Ibu, satu pengakuan atas kesalahan diri. Jangan sampai ketika ada masalah dan itu masalah semakin sulit, kita itu tidak merasa saya salah apa ya? Kok begini amat hidup? Kok nggak adil ya? Nah, jadi penting untuk membaca diri. Karena orang kalau sudah mengetahui kesalahannya, sadar dengan kesalahannya, dan inilah yang menjadi sebab munculnya masalah-masalah, itu insya Allah setengah dari solusi sudah dia dapat. Bapak Ibu, waktu kemarin saya ke umroh tanggal 23 ya, Agustus, ada seorang jamaah, dia pengusaha properti di Jakarta. Dia cerita kepada saya, dia pernah mengalami kerugian yang kemudian jadi hutang sekitar 4,5 miliar. Ya, 4,5 miliar. Yang menarik dari cerita dia itu, dia sudah sampai kepada level sadar dan muhasabah. Sampai 2 tahun Pak Ustaz, saya benar-benar mengalami stres, depresi, dikejar-kejar, mau dipolisikan, ya. Pokoknya hidup udah nggak bahagia, udah nggak nyaman. Untung saya tidak berpikir untuk bunuh diri. Walaupun pernah terbesit juga gitu, cuman ya pokoknya kondisinya udah benar-benar semakin sulit, semakin berat. Hebatnya yang saya dapat dari poin cerita dia adalah dia ada satu kesadaran muhasabah. Ini adalah teguran dari Allah. Ya, kenapa? Karena sebelum kejadian saya itu berhayal, berangan-angan. Nanti kalau sukses, punya uang banyak, saya ingin beli Ferrari. Gitu ya, ingin beli Ferrari yang harganya lumayan fantastis. Dengan adanya musibah ini berupa kerugian yang buat saya jadi hutang 4,5 miliar, berarti Allah menyelamatkan saya dari membeli Ferrari. Dan waktu itu lagi Pak Ustaz, kalau saya beli Ferrari kan mungkin akan sombong, merasa inilah aku. Allah menyelamatkan aku dari sifat sombong, itulah yang saya syukuri. Gitu. Dan Allah mengajarkan kepada saya tentang sifat tawadu, rendah hati. Ini kesadaran yang bagus, yang penting. Sampai pada waktunya Allah ngasih jalan keluar kepada dia dengan bertemu dengan seorang sahabatnya yang kemudian ngasih modal. Gitu. Selesailah masalah dia, sekarang dia kembali kepada jalur normal, mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Penting sadar muhasabah itu. Ini karena kesalahan saya. Walaupun ada jenis musibah, masalah, yaitu bukan karena sikap kita, tapi orang lain gitu. Tapi penting untuk sadar dan muhasabah. Apalagi Bapak Ibu, muhasabah itu dikaitkan dengan masalah ketakwaan diri. Ini banyak orang yang belum sampai ke level itu.
kenapa ya hidup saya ini begini-begini terus, utang tambah menumpuk, anak-anak tambah sulit untuk diatur, asa tidak berkah hidup itu. Dia udah benar tuh cara membaca situasinya, tapi dia tidak mengatakan kepada diri dia, ini semua karena saya kurang ibadah, ini semua karena kurang takwa kepada Allah, karena saya belum berbakti kepada orang tua, saya belum berbuat baik sama orang tua, saya tidak sopan sama suami. Nah, sayangnya dia tidak paham level itu. Jadi membaca situasinya udah benar, banyak masalah ya hidup saya, benar. Tapi sayang dia tidak sampai kepada muhasabah bahwa itu semua disebabkan oleh perilakunya sendiri. So, orang yang tadi punya penyakit asam lambung, ya, nggak mungkin orang yang makan, orang lain makan, dia yang penyakit asam lambung, nggak mungkin. Pasti dia sendiri akibat pola makan dia. Nggak mungkin orang lain yang begadangnya, dia yang kena penyakit jantungnya, nggak mungkin. Itu semua karena perilaku dia. Gitu ya. Tadi An-Nisa 79, ma ashabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Setiap kebaikan datangnya dari Allah, setiap keburukan datangnya dari perilaku diri kamu sendiri yang buruk. Yang ketiga Bapak Ibu, keep calm, keep husnudon. Belajar tenang dan berbaik sangka kepada Allah. Tidak mudah teknik ini. Saat ada masalah, kita bisa tenang, itu tidak mudah. Ini perlu ilmu, perlu belajar, perlu latihan, perlu proses. Banyak orang ketika ada masalah langsung panik, langsung reaktif. Nah, kita perlu belajar ketika ada masalah itu tenang. Contoh kecil, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Ketika pulang kerja, rumah acak-acakan, aut-autan, itu kerjaan siapa tuh? Anak-anak, mainan di mana-mana, ya, sampai masuk ke teras. Pokoknya buka gerbang, udah aut-autan mainannya. Taplak meja udah jatuh, ya, bantal, sofa udah, banyak acak-acak. Saya pulang kerja, lihat kondisi itu apa? Reaktif, marah. Ya. Marahnya ada dua nanti ekspresinya. Ada langsung manggil anak, teteh, siapa ini? Kebiasaan. Atau marahnya dalam bentuk diam. Masuk rumah, langsung balik. Nah, itu berarti saya punya pengalaman yang tidak bagus menghadapi masalah acak-acakan rumah, autan itu reaktif. Saya baca buku, belajar tentang parenting yang benar. Saya belajar itu tentang tenang. Suatu saat, kalau uji remedial, pulang kerja sama kondisinya Pak, aut-autan. Saya belajar tenang, hati tidak marah, wajah tetap bisa positif, anak-anak nggak dipanggil, tapi saya langsung beresin sendiri itu mainan, ya, sambil ngajak anak-anak, teteh, ayo kita beresin lagi bareng-bareng dengan tenang. Itu perlu dilatih itu. Karena ada orang ketika lihat masalah orang lain, apalagi dia reaktif, langsung marah, ya, belajar tenang. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk ketenangan. Maka di antara karomah dan hidayah adalah ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tenang, tidak panik, tidak stres. Orang yang sebaliknya, yang tidak mendapatkan hidayah, dia punya masalah, dia marah-marah, stres, kata-katanya udah negatif, udah kotor aja, kayak orang gila, ya. Nah, itu tanda dari dapat hidayah dan karomah. Ketika ada masalah musibah, dia bisa bersikap tenang. Ini tidak perlu Bapak Ibu, ini perlu latihan. Husnuzon, berpikir positif kepada Allah. Ini juga harus kita lakukan. Husnuzon ini adalah akhlak yang mulia, Sampai Nabi mengatakan, janganlah di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sedang berpikir positif kepada Allah.
Bapak Ibu, untuk memudahkan pemahaman tentang husnudzon kepada Allah, saya bikin permisalan dengan kita berbaik sangka kepada orang, kepada manusia. Karena hampir sama. Contoh nih, ada orang nih, kita berpikir positif kepada dia. Dia baik, dia akan menolong, dia nggak akan jahat, ya, dia tidak marah, sama kayak gitu. Sebaliknya, kita berpikir negatif kepada orang. Wah, dia udah nggak peduli sama saya, dia akan jahat, sama kayak gitu, nggak membahagiakan. Kita berpikir positif kepada Allah. Apa maksudnya? Kita mengatakan Allah itu baik, Allah itu maha suci dari sifat jahat, dari sifat zalim. Allah nggak mungkin memberikan musibah ujian yang melewati kemampuan kita. Allah pasti maha pengampun, Allah akan maha menolong, Allah akan memberikan jalan keluar. Itu yang harus kita munculkan. Kalau kita hanya negatif, Allah jahat, Allah tidak adil, Allah mau pilih kasih, ya. Allah apalagi tidak membantu, Allah tidak mempedulikan saya sudah dihinakan sama Allah dengan masalah ini. Jadi berpikir jahat tentang Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang harus kita jaga adalah berpikir positif kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, yang keberapa? Sadar, muhasabah, kalau husnudzon. Yang keempat, yang keempat, Bapak Ibu, saat masalah semakin sulit, tetap sempatkan waktu untuk terus belajar. Ya, ilmu itu cahaya, Banyak belajar, kita akan semakin diberikan pencerahan tentang jalan keluar. Masalah akan semakin ada, semakin berkembang, bahkan semakin berat. Kalau ilmu kita nggak di-upgrade, kita akan semakin tenggelam dengan masalah kita. Bapak punya masalah dengan istri, cepat belajar tentang manajemen suami istri. Ibu punya masalah dengan anak-anak dalam masalah pengasuhan, cepat belajar tentang ilmu parenting. Ada yang sedang punya masalah dengan keuangan, cepat belajar tentang literasi keuangan. Ada yang punya masalah dengan kesehatan, cepat belajar tentang ilmu kesehatan. Ilmu itu cahaya yang nanti akan memandu kita untuk menuju jalan keluar, gitu ya. Terakhir Bapak Ibu, saat masalah semakin sulit, kita sudah berusaha tenang, husnudzon, ya, terus belajar. Ini yang termasuk senjatanya orang beriman. Apa? Perbanyak zikir. Sudah, pasrah, tawakal, yang keluar dari tapi adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir. Dia menguatkan kesabaran, ya. Bisa pakai zikirnya Nabi Yunus ketika beliau sedang ada dalam kegelapan ikan paus, kegelapan malam, hampir 3 malam. Beliau sadar, aku ada dalam kegelapan dan ini karena kezaliman aku. Langsung muncullah kalimat zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus ngajari kepada kita, nyontohin sama kita, ini kuntu minaz zalimin. Tadi Pak, poin yang pertama dan kedua, sadar muhasabah. Ini semua karena kezaliman aku. Aku ada dalam kegelapan malam, kegelapan ikan paus karena kezaliman aku. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada masalah, dalam keadaan sadar, tenang, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu bagus. Nabi mengatakan, barang siapa seorang muslim mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kemudian dia berdoa sesuai hajatnya, masalahnya, pasti Allah akan ijabah. Gitu. Atau zikirnya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu contoh di mana pernah mengalami kondisi masalah semakin berat, semakin sulit. Nabi Ayub awalnya kehilangan anaknya meninggal, kemudian kehilangan harta bendanya, sampai kemudian diuji dengan sakit bertahun-tahun. Sakitnya itu menjijikan, orang kalau lihat itu jijik, sehingga orang tidak mau mendekat Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub diusir dari kampung halamannya. Ingat ujiannya, anak meninggal, harta benda
berkurang bahkan hilang kesehatan. Tidak ada orang yang sabar menemani kecuali sang istri. Sampai sang istri itu harus mengorbankan rambutnya dijual demi mendapatkan makanan. Gitu. Yang menarik Bapak Ibu, ketika istrinya mengatakan, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah memohon kesembuhan? Jawabannya luar biasa. Aku telah dikasih kesehatan selama 70 tahun. Musibah masalah sakit ini hanya beberapa tahun. Saya merasa tidak elok, tidak pantas. Nikmat 70 tahun dikalahkan sama yang hanya sekitar, ada mengatakan 7 tahun dan mengatakan 18 tahun. Jadi masih banyak nikmat sehatnya gitu. Tapi setelah istrinya dia menjual rambutnya, baru Nabi Ayub kemudian terdorong untuk berdoa kepada Allah dengan doanya, Anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang mengalami kesulitan, kesusahan, sakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha paling pengasih. Langsung Allah berikan ijabah, kesembuhan, hartanya kembali ada, bahkan lebih banyak hartanya, kembali sehat walafiat, kembali tampan. Gitu. Setelah masa sulitnya dilewati dengan kesabaran dan zikir. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bagian terakhir itu tadi, perbanyak zikir, istighfar, pasrah. Kalau itu sudah kita kerjakan, dengan izin Allah, tinggal menunggu waktu pertolongan itu akan segera datang. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar menikmati masalah ini dengan kesabaran. Tetap jaga tenang hati dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi teorinya, ada masalah yang akan selesai kalau kita berikhtiar, berusaha, mencari, ya, menyelesaikan, menghadapi. Gitu. Dua, ada masalah yang dia akan selesai dengan sendirinya. Tenang, sabar aja, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Yang ketiga apa? Ada masalah yang dia akan selalu membersamai kita sampai akhir hayat. Kita mesti belajar itu. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Di depan saya ada beberapa apa ini Pak Ganjar? Voucher, ya, ada voucher umroh 1 juta voucher, nggak bisa diuangin ya. Nah, ini bisa buat DP umroh. Ada yang 50.000, 500, 1 juta. Ada tumbler juga, sama ada buku tentang menggapai berkah di tanah suci. Karena kajian ini kan disupport sama Robani Tour, salah satu perusahaan travel umroh di Bandung yang beralamat di Jalan Kejaksaan. Itu Pak Ganjar mungkin bagaimana tekniknya? Yang bertanya dapat hadiah atau bagaimana? Oh, ya. Baik Bapak Ibu, yang bisa jawab nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya boleh milih ya, mau buku, mau tumbler, mau voucher. Asal jangan ngambil semuanya. Itu namanya hawa. Itu namanya hawa. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana teori Al-Quran tentang masalah tentang masalah-masalah. Bagaimana teori Al-Quran tentang masalah yang tadi saya sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 79. Silakan. Yang ini dari Allah, yang ini dari itu. Teorinya apa gimana? Silakan angkat tangan. Silakan Pak. Bapak siapa? Bapak Nuti Sudisna. Bapak Nuti Sudisna. Silakan Pak. Kalau hafal ayatnya boleh atau terjemahannya boleh. Apabila satu masalah itu yang baik berarti datang dari Allah. Tapi kalau masalah itu datangnya buruk berarti datang dari diri sendirinya karena perbuatan dia sendiri. Oke.
Ini menarik nih, Pantis pakai diksi kalimat apabila ada masalah yang baik, katanya dari Allah. Berarti ada teori, ada masalah yang baik. Sedangkan selama ini orang berpikirnya masalah itu tadi sesuatu yang buruk ya. Gitu. Jadi selamat Pantis ya, nanti pilih hadiahnya. Yang sempurnanya adalah ma'asobaka min hasanatin, apa-apa yang baik itu dari Allah, dan apa-apa yang buruk itu dari perilaku keburukan diri kamu. Selamat Pantis, silakan ditulis, silakan maju Pak, silakan. Mangga, ada voucher 1 juta, voucher 500, voucher 250, tumbler, buku. Hah? Ambil buku, udah, kena ambil buku, saya kasih bonus. Iya, bonus. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kapan sesuatu itu disebut bermasalah? Kapan sesuatu? Siapa? Mas Adam, Pak. Mas Adam. Ya. Mas Adam. Jadi kapan sesuatu disebut masalah itu mungkin ada 4 ya Pak Ustadz ya. Ya. Pertama, izin menjawab Pak Ustadz tentang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. 2. Lalu yang kedua, segala sesuatu terjadi tidak normal atau Ketika tidak sesuatu berfungsi. tidak berfungsi dengan seharusnya dengan normal. Oke, 3. Lalu yang ketiga, ketika seseorang hidupnya tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ketika seseorang hidupnya nggak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Oke. Yang terakhir, berada dalam kondisi buruk. Ya. Ketika seseorang ada dalam kondisi buruk, dia sedang ada masalah. Selamat Mas Adam, silakan pilih. Ada voucher 1 juta, voucher mangga, silakan. Ya, sama-sama. Ibu-ibu ini jatah buat ibu-ibu ya. Enggak, tuh. Ya. Oh, ibu katanya yang bertanya dapat hadiah, silakan. Ibu mau ditanya apa bertanya? Mau bertanya. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Apa saja jenis-jenis bidang-bidang masalah yang banyak orang mengalami? Jawab, silakan. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan termasuk asmara, sama masalah takwa. Selamat Ibu, mangga Ibu dipilih. Mau tumbler Bu? Oh, tumbler aja. Makasih ya, sama. Tumbler. Oke, yang terakhir. Saat masalah semakin sulit, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan apa itu? Silakan. Ketika masalah semakin sulit, itu bisa jadi 2 kemungkinan. Kemungkinan A dan kemungkinan B. Apa? Ayo silakan. Ketika masalah semakin sulit, itu bisa jadi 2 kemungkinan. Bisa jadi A, bisa jadi B. Apa? Bapak-bapak ada? Apa? Silakan. Kalau nggak ada, ini voucher kembali ke kantor ya. Ada 2 kemungkinan? Sadar? Bukan itu. Ketika masalah semakin sulit, itu ada 2 kemungkinan. Negatif sama positif ya. Negatif sama positif. Tadi bapaknya ngangkat tangan dulu Pak ya. Jadi ini vouchernya kembali ke kantor ya. Iya.
Oke Bapak Ibu, rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bincangkan pada siang hari ini, satu, mendapat ridho Allah. Amin. Yang kedua, menambah ilmu kita tentang manajemen masalah. Karena setiap kita sesungguhnya punya masalah masing-masing. Ya, kita adalah orang-orang yang sedang berjuang dengan masalah masing-masing. Dan kita mesti memilih menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang keluar dari masalah itu. Karena sebetulnya Allah menciptakan masalah, juga Allah telah menciptakan jalan keluarnya. Tinggal kita mau nggak belajar, mencari tahu apa jalan keluar dari masalah kita itu, dan setelah tahu jalan keluarnya apa, kita mesti punya motivasi untuk melangkah menuju jalan keluar itu. Karena ada orang yang sudah dikasih tahu jalan keluarnya, tapi dia tidak punya motivasi untuk melangkah masuk melalui jalan keluar itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, seperti itu. Terakhir kepada Allah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang tidak boleh kasih, yang maha suci dari sifat jahat, sifat zalim, sifat sembrono, mudah-mudahan selalu memberikan kepada kita hidayah, taufik serta rahmat dan barakahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjuang dengan masalah hidupnya masing-masing. Semoga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Barakallahu fi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.